Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel AJW Mathematics, channel asik belajar matematik. Baik, kita akan lanjutkan lagi ya materi tentang sistem koordinat kartesius dengan tema kali ini adalah menentukan jarak antara dua titik. Oke, simak ya. Sebelum Pak AJW membahas soal, ada baiknya kamu menekan tombol subscribe di bawah ini, biar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Ya, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan jarak antara dua titik ya pada sebuah bidang kartesius. Nah, di sini misalkan kita memiliki dua buah titik, yaitu titik A dan titik B. Dengan titik A koordinatnya adalah x1, y1, dan berikutnya ada titik B koordinatnya adalah x2, y2. Nah, dengan keterangan ini ya, A-nya x1, y1 dan B-nya x2, y2, kita akan menentukan jarak antara kedua titik A dan B tersebut. Nah, kita punya rumus ya yang namanya rumus jarak antar dua titik yang akan langsung kita gunakan di sini. Ya, rumusnya adalah ini kita misalkan AB ya sebagai jarak antara titik A dengan titik B sama dengan akar x1. Nah, di mana x1 ini nilai x-nya titik A. x1 min x2 kuadrat ditambah y1 min y2 kuadrat. Nah, inilah rumus jarak antara dua titik ya. Oke, jangan sampai lupa ya. Dan kalau kita lihat ini sekilas mirip dengan rumus Pythagoras sebenarnya ya. Oke, langsung aja kita lihat contohnya ya. Misalkan saya punya koordinat titik A-nya adalah 1,4 dan titik B-nya ada di koordinat 4,8 ya. Tentukanlah jarak antara titik A dan titik B. Baik, tadi kita sudah berikan keterangan untuk A-nya x1, y1 dan B-nya x2, y2, maka di sini nilai x1-nya adalah 1 ya. Ini x1-nya x1 ya, ini y1, x2-nya 4, y2-nya 8. Baik, kita akan langsung masukkan ke rumus. AB sama dengan akar x1-nya 1 ya, 1 dikurangi 4 lalu dikuadratkan ditambah dengan y1 min y2 4 min 8 kuadrat. Nah, maka di sini hasilnya adalah berapa? Min 3 ya. Min 3 dikuadratkan ditambah min 4 dikuadratkan. Oke, min 3 dikuadratkan karena ini angka negatif dikuadratkan ya, pasti hasilnya akan jadi positif, menjadi 9 plus sama ini juga min 4 ya, menjadi plus 16. 9 tambah 16 berapa? Ya, betul, 25. Dan akar 25 ini sama dengan 5. Maka kita sebut jarak antara titik A dan titik B itu sama dengan 5 cm. Baik, untuk lebih jelasnya berikutnya kita akan coba lihat dalam bidang kartesius ya, posisi titik A dan titik B tadi. Oke, barangkali karena keterbatasan bidang yang saya miliki ya, bidang yang saya miliki hanya sampai dengan titiknya untuk x-nya min 6 sampai 6 ya, y-nya min 5 sampai 5. Baik, saya akan berikan contoh titik yang lain barangkali ya untuk lebih jelasnya. Misalkan ada titik A, koordinatnya adalah berapa ya? 4, min 2. Nah, ini titik A. Lalu ada titik B yang memiliki koordinatnya adalah 1,2. Baik, ini titik A dan titik B yang akan kita tentukan jarak antara dua titiknya. Titik A 4, min 2 ada di mana posisinya? X-nya 4, Y-nya min 2. Oke, di sini ya. Baik, ini titik A 4, min 2. Lalu titik B-nya 1,2. 1,2, 1, Y-nya 2 di situ. Baik, ini titik B-nya. Nah, yang mau kita cari adalah jarak antara titik A dan titik B. Atau dengan kata lain, ini kalau kita tarik garis lurus ya, antara titik
A dengan titik B atau kebalikannya. Ya, seperti ini kira-kira. Oke, anggap saja lurus ya. Nah, ini berapa panjang garis AB tersebut? Itu ibaratnya. Nah, kalau kita perhatikan tadi menurut rumusannya gimana? AB sama dengan, oke, kembali kita gunakan rumus yang tadi ya. Akar X1 min X2, 4 dikurangi 1 kuadrat ditambah Y1 min Y2 min 2 dikurangi 2 gitu ya, kuadrat ya, kalau diakarkan sama dengan akar 4 kurang 1 3 ya, 3 kuadrat ditambah min 2 dikurangi 2 min 4 ya, min 4 dikuadratkan. Baik, berapa hasilnya di sini? Akar 9 ditambah 16. Nah, ini yang tadi ya, sama hasilnya ya, yaitu akar 25 sama dengan 5. Baik, nah ini kalau kita lihat dari gambar ya, mungkin kalau kalian membuat bidang kartesiusnya ini dengan cara diukur betul-betul skalanya menggunakan satuan cm ibaratnya, nah maka ini kalian bisa ukur dengan penggaris ya, panjang garis AB ini berapa. Nah, atau kalau kita lihat nih, perhatikan ini, kalau kita tarik garis horizontal ya dari titik A ke kiri seperti ini ya, titik A ke kiri seperti ini, lalu titik B ke bawah. Nah, apa yang kita dapatkan di sini adalah sebuah segitiga siku-siku ya, dengan panjang alasnya di sini berapa satuan? Dari 4 ke 1 ya, berarti 3 satuan nih. Nah, alasnya 3 ibaratnya, dan tingginya ini adalah 4. Seperti yang tadi saya bilang ya, tadi kan mirip dengan rumus Pythagoras. Betul sekali ya, ini akan kita gunakan, bisa juga kita gunakan teorema Pythagoras untuk mendapatkan panjang garis AB. Ya, berapa nih di sini? Kalau kalian lihat ya, kalau kalian ingat dengan triple Pythagoras, ini akan lebih mudah lagi ya. 3, 4, maka berikutnya adalah 5. Baik, sesuai dengan hitungannya ya, panjang AB-nya sama dengan 5. Nah, ada lagi yang berikutnya mau saya sampaikan di sini adalah kalau antara titik A dengan titik B-nya itu kita tarik garis, dan garis yang didapatkan adalah berupa garis vertikal ataupun horizontal, nah maka kita bisa saja ya tidak usah gunakan rumus ini. Contoh misalkan saya punya titik A-nya di sini nih, berapa nih? Min 5,4. Ini titik A-nya. Lalu titik B-nya di sini min 1,4. Nah, ini kan ibaratnya garis yang kita tarik di sini antara titik A dengan titik B itu dia berupa garis horizontal. Nah, maka kita cukup dengan menghitung berapa panjang garis AB-nya dengan menggunakan apa nih, cara hitung manual ibaratnya ya, 1, 2, 3, 4. Nah, maka dengan demikian panjang garis AB adalah 4 satuan gitu. Begitupun yang vertikal, misalkan ada titik A-nya di sini di berapa nih, min 4,1 di titik A, lalu titik B-nya ada di sini di min 4, min 4 di titik B-nya. Nah, maka berapakah panjang garis AB-nya? Ini kalau kita tarik garis ke bawah ya, oke, anggap saja lurus ya. Nah, ini adalah garis vertikal. Nah, sehingga kita bisa langsung juga dengan cara manual kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka panjangnya adalah 5 satuan. Pak, gimana kalau misalkan tidak ada gambarnya? Nah, misalkan gambarnya tidak diberikan. Nah, saya kasih contoh nih, titik A tadi adalah min 5,4 ya, min 5,4, dan B-nya adalah min 1,4. Begitu angka Y-nya itu sama, nah perhatikan di sini angka Y-nya 4. Ini juga sama, angka Y-nya adalah 4. Itu adalah ciri-ciri bahwa garis yang akan terbentuk adalah garis horizontal. Gitu ya. Maka kalau ini kalian dapatkan sama persis angkanya, kalian tinggal lihat berapakah selisih angka X-nya. Di sini X-nya min 5, di sini X-nya min 1. Berarti jaraknya berapa tuh? Antara min 5 dengan min 1 jaraknya adalah 4. Iya, betul. Maka di situ kita sudah kembali bisa buktikan bahwa panjang garis AB-nya sama dengan 4.
Begitupun dengan yang vertikal tadi. Ini A di koordinat min 4,1 ya. Lalu di sini B-nya min 4,4. Min 4,4. Nah, kita perhatikan di sini nilai X-nya yang sama. Begitu nilai X-nya sama, maka garis AB yang akan kita dapatkan adalah dia berupa garis vertikal ya, vertikal. Seperti itu. Nah, sama dengan cara yang tadi, tinggal berikutnya kita lihat Y-nya. Ini Y-nya 1, Y-nya 1, lalu yang bawah Y-nya min 4. Berapa jarak atau selisih ya? Selisih dari 1 ke min 4. Ya, kalau kita hitung manual tadi jaraknya adalah 5 satuan ya, 5 satuan. Maka di situ panjang garis AB sama dengan 5 satuan. Oke. Gimana? Sudah bisa menentukan jarak antara dua titik? Alhamdulillah. Baik. Ya, demikian video kali ini ya. Kalau nanti ada yang kurang jelas bisa kalian tuliskan di kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan video ini silahkan ketik tombol like. Oke, sampai ketemu di video yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.